5, 4, 3, 2, 1, and close the show. Hello parfum people dan sama sampai Merauke Indonesia itu satu. Welcome back to my channel IMP ya guys, Irwan Bilang Parfum. Kali ini saya akan membahas tentang, karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan DM direct message di Instagram saya dari seorang customer saya yang memang baru di dunia parfum ya guys. Jadi kisahnya mungkin dia beli di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia beli di tahun 2021. Dia beli Davidoff Cool Water EDT, the toilet ya, yang men ya. Jadi anak muda ini, nggak tahu DM-nya sih namanya Zeus ya, tapi kayak namanya bukan Zeus. Oke, apapun itu ya guys. Pokoknya dia DM, dia bilang dia baru di dunia parfum dan dia tertarik membeli Davidoff Cool Water EDT for Men produk, dan karena dia mencium parfum itu dari temannya ya. Jadi temannya punya parfum itu, aromanya segar, jadi dia beli dan awetnya lumayan versi dia ya guys. Jadi dia memang di dunia parfum baru. Akhirnya dia beli ke saya di 2021, dan setelah terima barangnya, dia sudah terima kasih. Ternyata di akhir tahun 2022 ya, jadi Desember kalau nggak salah, bulan lalu di 2022 dia DM saya dan dia sedikit bertanya, entah komplain atau bertanya kenapa Davidoff Cool Water yang dia beli berbeda dengan yang temannya punya, dan keawetannya lebih awet punya temannya dibanding punya saya yang beli di saya ya guys. Ingat gitu. Nah, akhirnya saya kasih screenshot, karena saya juga sudah berkali-kali bikin video tentang reformulasi parfum ya guys. Kalian bisa cek sendiri di channel saya, banyak, ada 3-4 video. Dan saya juga screenshot beberapa YouTuber lain yang juga bikin tentang apa itu reformulasi parfum. Salah satunya channelnya Om Gunawan ya. Jadi buat kalian, itu salah satu senior di dunia parfum ya guys. Dia juga pernah buat video tentang apa itu reformulasi parfum. Jadi saya screenshot video yang saya buat dan juga Om Gun, dan saya suruh dia menonton. Akhirnya dia menonton. Clear, nggak ada kabar lagi. Tiba-tiba terakhir akhirnya DM saya lagi, dan dia berkata bahwa Om, dia panggil saya Om, itu cuman akal-akalan Om saja ya tentang reformulasi parfum, karena yang ngomong tentang reformulasi parfum hanya Om dan juga Pak Gunawan. Jadi hanya 2 orang itu saja, dia bilang. Waduh, saya kaget juga ya. Akhirnya saya langsung ketik YouTube, buka dan ketik langsung reformulasi parfum. Dan sebenarnya kalau kita nggak malas ya, kalau kita juga mau berusaha sedikit mencari, cuman ketik aja di YouTube reformulasi parfum atau reformulate parfum, itu keluar. Di Indonesia saja sudah banyak yang buat, nggak hanya saya. Kalian bisa cek sendiri ya. Ada 5-6 orang bahkan di Indonesia doang ya toh ya. Lalu saya screenshot beberapa, langsung banyak itu, ada 5-6 video yang memang ada yang cewek juga, YouTuber cewek parfum juga sudah buat juga tentang reformulasi parfum. Saya kasih kirim ke dia. Lalu saya juga ketik yang di Eropa dan dunia ya guys. Jadi nggak hanya saya ketik juga, dan itu yang apalagi yang bule, yang Amerika, yang Eropa ya, yang bahas tentang reformasi lebih banyak lagi guys. Itu kalian dengan mudah bisa lihat. Bahkan mereka bikin video tentang parfum ini sudah kena reformulasi, jangan dibeli lagi, yang bule-bule ya. Parfum ini walaupun kena reformulasi masih oke dibeli, ada juga. Dan yang paling paten, yang paling legit, paling sah, YouTuber parfum nomor 1 di dunia mungkin ya versi saya, Jeremy Fragrance, yang di Eropa. Dia juga pernah, dan bahkan berkali-kali dia ngomong tentang reformulasi parfum ya. Contohnya Acqua di Gio Armani Acqua di Gio yang Eau Toilet yang botolnya bening. Dia berkali-kali bilang jangan beli parfum ini lagi, karena walaupun aromanya sangat enak, tapi sejak kena reformulasi keawetannya sangat payah. Bahkan dia bilang begitu, dan itu kalian bisa dengan mudah lihat dia ngomong gitu. Dan itu baru satu parfum ya, ada ratusan parfum. Itu dia. Akhirnya saya screenshot, saya kirim juga ke dia, dan saya juga ketik di internet ya, di Google juga banyak, nggak banyak juga sih, tapi adalah yang bahas tentang apa itu reformulasi parfum. Salah satunya artikel dari Tania kalau nggak salah, saya juga baca, saya screenshot, saya kirim juga ke dia.
Dan Tania di artikel itu juga jelas-jelas ngomong, apakah kalian pernah beli sebuah parfum di toko yang sama dengan brand yang sama, tipe yang sama, tapi kalian beli lagi kemudian 3 tahun 4 tahun kemudian ternyata aromanya berbeda dan kawetannya berbeda. Apakah kalian pernah merasakan itu? Itu yang dinamakan reformasi pada dunia parfum. Dan saya juga kirimkan artikel gitu, saya suruh dia baca sendiri, saya suruh dia nonton sendiri YouTube-nya. Bahkan di Indonesia juga banyak yang bahas itu, tapi kebanyakan kalau Indonesia, kalau Anda lihat ya, mereka tidak bahas bikin satu video seperti saya yang memang langsung video itu bahas full tentang reformasi parfum. Enggak, kebanyakan mereka lagi bahas review parfum, karena Indonesia kan kebanyakan review parfum. Baru setelah mereka review parfum, mereka ngomong tentang reformasi di video itu. Jadi bukannya bikin satu video khusus tentang reformasi, tapi mereka sering bahas reformasi di video-video mereka. Dan salah satunya ya banyak lah, kalian bisa cari sendiri. Tapi yang benar-benar buat satu video khusus reformasi parfum itu enggak, ya ada saya, ada Om Gunawan, ada Dewi Glam dan lain-lainnya. Mereka benar-benar pernah bikin video. Dan artikel juga banyak, ini juga banyak. Akhirnya dia baca dan dia mulai, oh iya ternyata banyak ya. Iya, kalau kalian mau cari, kalian nggak males, kalian mau ada usaha, pasti dengan mudah akan menemukannya. Dan yang paling akhirnya saya kulik lagi ya, karena emang temannya beli di tahun berapa itu parfum, coba tanyakan temannya. Akhirnya dia tanya dan ternyata temannya beli Davidoff Coolwater Edit itu di tahun 2016 guys. Jadi ada 6 tahun selisihnya. Dan saya ngomong di tahun 2016 Davidoff Coolwater yang Eau de Toilette itu aromanya masih oke dan awetnya masih mantep. Ya dengan harga 300 ribuan ya, menurut saya kawetannya sudah oke. Ingat ya, dengan range harga 300 ribuan, awetnya Davidoff Coolwater saat itu di 2016 sudah oke. Ingat. Tapi dia kena reformasi parfum guys. Kena. Udah pasti itu. Parfum di usia 3-4 tahun pasti kena reformasi parfum. Itu sudah pasti terjadi. Jadi kalian jangan kaget. Bahkan ada parfum ya, contohnya si KB ini mungkin bisa kena reformasi parfum karena dia usianya sudah lama, bisa 3-4 kali kena reformasi parfum. Jadi Davidoff yang Coolwater yang 2016 memang masih oke, tapi yang dia belikan yang 2021, 2022, dan itu kita fair sudah kena reformasi parfum. Dan saya fair sekarang pun saya akan ngomong itu kawetannya sudah kurang bagus ya guys. Jadi Davidoff Coolwater, kalau kalian memang cuma cari aromanya yang enak, seger ya, dan harganya terjangkau ya, kalian bisa beli itu. Tapi kawetannya, sorry itu saya menurun jauh. Dan kalau bisa, kalau mau nyari yang awet ya jangan beli yang itu, gitu loh guys. Jadi 2016 di compare dengan 2022 ya tentu saja buat kalian apalagi yang memang sudah pakai parfum dari tahun 90-an, tahun 2000-an awal pasti tahu banget bahwa kawetan parfum zaman sekarang ini menurun jauh ya. Kita mau gimana lagi, karena yang melakukan adalah pihak brandnya sendiri ya. Bukan saya, bukan orang lain, tapi pihak brandnya sendiri dengan berbagai macam alasan dan faktor ya guys. Entah itu bahan-bahannya sudah dicari, entah untuk cuan lebih gede ya, keuntungan lebih gede buat mereka sendiri. Ya dong, parfum awetnya 2 hari, ya mereka rugi. Orang cuma sekali 2 kali semprot udah pakai buat 2 hari. Tapi kalau awetnya lebih cepet hilang, ya tentu mereka akan lebih sering semprot, akan lebih cepat habis, akan lebih sering beli. Jadi banyak sekali faktor ya guys. Ada juga untuk sedikit merubah aromanya lebih kekinian ya guys. Jadi ini contohnya tahun 90-an keluarnya, mungkin mereka ingin sedikit merubah aromanya untuk lebih kekinian di tahun 2023 ini, agar anak-anak muda mungkin lebih tertarik untuk membelinya lagi ya. Tentu guys, tahun 90-an dengan tahun 2020 ya, aroma harus mengikuti zaman. Jadi salah satunya banyak sekali faktor yang dilakukan, dan itulah ya namanya reformasi parfum. Dan ingat, reformasi parfum tidak hanya terjadi di parfum saja, tapi juga di makanan, minuman, dan juga bahkan di produk-produk lain. Terjadi banget. Kalian bisa lihat dengan mudah di ingredient saya, di contohnya minuman, ingredientsnya yang mungkin sudah keluar dari tahun 2010 minuman itu, tapi kalian bisa cek yang 2020 ada mungkin aroma yang sedikit berbeda atau rasa sedikit berbeda, dan itu terjadi reformasi parfum. Dan itu sangat wajar, sangat nyaman. Jadi setelah saya beri penjelasan seperti itu, dan akhirnya dia mengerti ya guys. Oke, kurang lebih cukup panjang lebar saya berbicara, dan kurang lebih semoga bisa dimaklumi, bisa dimengerti. Dan juga untuk lebih jelas saya bisa nonton YouTube tentang bahas saya reformasi parfum, ketik sendiri di YouTube, dan itu banyak sekali yang sudah bahas, baik dari Indonesia atau dari luar. Oke,
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, komen, kita ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa pakai parfum hari ini. Thank you, dadah, peace. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Hajar bleh.